Perjalanan mudik itu seharusnya membawa pulang, tapi malam itu aku justru masuk ke tempat yang tidak pernah ada di peta. Malam itu, jalur lintas Sumatera terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan jarang, hanya sesekali truk besar melintas meninggalkan suara gemuruh yang cepat hilang di telan hutan gelap di kiri kanan. Namaku Raka, sudah 3 tahun aku merantau. Dan ini pertama kalinya aku pulang kampung naik mobil sendiri. Jam di dashboard menunjukkan 23.47 WIB. Seharusnya aku sudah mendekati kota tujuan, tapi entah kenapa jalan terasa semakin asing. Di kursi penumpang ada tas kecil berisi oleh-oleh untuk ibu. Dan di jok belakang, koper yang dari tadi beberapa kali bergeser sendiri, padahal jalan lurus. Aneh, gumamku pelan. Aku melirik kaca spion. Kosong, hanya gelap, pekat, seperti menelan semua cahaya dari lampu mobilku. Sinyal ponsel tiba-tiba hilang, padahal beberapa menit lalu masih ada. Aku coba buka aplikasi peta. Loading lama, lalu tiba-tiba layar freeze. Ah, jangan sekarang, keluhku. Aku menepikan mobil sebentar, mesin masih menyala. Hutan di sekeliling terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Hanya suara mesin mobilku sendiri. Lalu, tok, tok, tok. Aku langsung menoleh ke samping. Tidak ada siapa-siapa. Jendela tertutup rapat. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Itu suara apa barusan? Aku turun dari mobil, mencoba memastikan. Lampu depan menyorot lurus ke jalan kosong. Aspal panjang tanpa ujung yang terlihat. Aku melangkah pelan ke belakang mobil. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti. Bekas jejak kaki. Basah, seperti habis melewati tanah berlumpur. Padahal di sekitar sini tidak ada tanah, semua aspal. Dan jejak itu berhenti tepat di samping pintu mobilku. Aku membeku. Pelan-pelan aku menoleh ke arah pintu pengemudi yang tadi aku tinggalkan terbuka. Kosong. Tapi entah kenapa, rasanya seperti ada yang baru saja masuk. Aku masuk kembali ke mobil, mencoba berpikir logis, tapi saat aku duduk dan menutup pintu, bau tanah basah itu langsung terasa dari kursi di sebelahku. Dan sesuatu, seperti sedang duduk di sana. Aku mencoba tetap tenang. Tanganku gemetar saat meraih setir, tapi aku paksa mobil kembali melaju. Cuma perasaan, bisikku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi bau tanah basah itu semakin kuat, seolah benar-benar berasal dari kursi di sebelahku. Aku tidak berani menoleh, tidak sama sekali. Jalan di depanku masih kosong, terlalu kosong untuk jalur lintas Sumatera yang biasanya ramai kendaraan malam. Lampu mobilku menembus kabut tipis yang entah sejak kapan muncul, membuat pandanganku terasa semakin sempit. Nafasku mulai berat, tidak teratur. Tiba-tiba, sabuk pengaman di kursi sebelah bergerak pelan. Bunyi klik terdengar jelas di dalam mobil yang sunyi. Aku langsung membeku. Pelan, sangat pelan, aku menoleh ke samping. Sabuk itu sudah terpasang, menegang seperti sedang dipakai seseorang, tapi kursinya tetap kosong. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Suaraku hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara napasku sendiri yang semakin panik. Aku mencoba fokus ke jalan, tapi dari sudut mataku aku mulai melihat sesuatu, seperti bayangan yang duduk diam di kursi sebelah. Awalnya samar, lalu perlahan semakin jelas, seolah sedang muncul. Rambutnya panjang dan basah, menutupi sebagian wajah, kulitnya pucat keabu-abuan. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis, tapi tubuhku kaku. Dan saat kepalanya perlahan menoleh ke arahku, aku langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan gelap. Nafasku terengah-engah. Aku memberanikan diri menoleh lagi. Kosong. Kursi itu kembali seperti semula. Sabuk pengaman terlepas begitu saja. Tidak ada siapa-siapa. Ini nggak masuk akal, gumamku. Suaraku bergetar. Aku langsung menginjak gas, melaju lebih cepat. Yang penting keluar dari tempat ini. Tapi beberapa menit kemudian, aku mulai sadar ada yang salah. Jalan ini terasa berulang. Pohon besar di kiri, batu besar di kanan. Aku yakin sudah melewatinya tadi. Aku memperlambat mobil, mencoba memastikan. Dan benar saja, di pinggir jalan ada papan petunjuk arah yang sama. Tulisan di papan itu pudar, seperti sudah sangat lama tidak tersentuh. Desa S 2 km. Huruf setelah S seperti hilang, entah terhapus atau memang tidak pernah ada. Aku yakin sebelumnya tidak ada papan ini. Sinyal ponsel tetap hilang, peta tidak bisa dibuka,
dan sekarang aku seperti terjebak di jalan yang sama tanpa ujung. Tiba-tiba, lampu mobilku berkedip. Sekali, dua kali, dan saat lampu itu sempat meredup, aku melihat sesuatu di depan. Seseorang berdiri di tengah jalan, diam, menghadap ke arahku. Saat lampu kembali normal, sosok itu masih di sana, tidak bergerak. Perlahan, tangannya terangkat, menunjuk ke arah jalan kecil di samping kanan, jalan tanah yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Suasana di dalam mobil terasa semakin berat. Suara di kepalaku seperti berbisik pelan, memanggil, menyuruhku masuk. Tanganku gemetar di atas setir. Dan tanpa sadar, aku mulai membelokkan mobil ke arah jalan itu. Aku tidak ingat kenapa aku menuruti arah itu. Seolah ada sesuatu yang mengambil alih pikiranku. Setir terasa ringan saat mobil perlahan masuk ke jalan tanah di sisi kanan. Begitu roda depan meninggalkan aspal, suasana langsung berubah. Lampu mobilku meredup, dan kabut di depan semakin tebal, menelan jalan yang baru saja kulalui. Saat aku menoleh ke belakang, jalan lintas itu sudah tidak ada. Hanya gelap, pekat, seperti tidak pernah ada jalan keluar. Jalan yang kulalui sekarang sempit, hanya cukup untuk satu mobil. Di kiri kanan, pepohonan tinggi berdiri rapat. Cabang-cabangnya saling menutup di atas, seperti lorong alami yang mengurungku. Tanahnya basah, membuat ban mobil sesekali tergelincir kecil. Aku memperlambat laju, jantungku berdetak semakin cepat. Ini bukan jalan biasa, bisikku pelan. Bau tanah basah di dalam mobil semakin kuat, bahkan sekarang bercampur dengan bau lain, seperti daun busuk dan sesuatu yang lembab, dingin. Aku melirik sekilas ke kursi sebelah. Kosong. Tapi sabut pengaman itu bergerak pelan, seperti tertiup napas. Aku langsung mengalihkan pandangan. Di depan, samar-samar terlihat cahaya. Bukan lampu jalan, bukan juga lampu kendaraan. Cahaya itu kekuningan, seperti dari lampu minyak. Aku menelan ludah, tetap melaju pelan, mendekat. Semakin dekat, bentuk di balik kabut mulai terlihat. Deretan rumah, rumah kayu, tua, berdiri diam di tengah hutan, tersusun rapi seperti sebuah perkampungan kecil. Aku langsung menghentikan mobil. Gak mungkin, gumamku. Tidak mungkin ada desa di tengah jalur seperti ini. Tidak ada di peta, tidak ada tanda sebelumnya. Tapi desa itu nyata. Lampu-lampu temara menyala di setiap rumah. Dan yang membuat tubuhku langsung dingin, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada percakapan, tidak ada langkah kaki, tidak ada tanda kehidupan. Hanya diam, terlalu diam. Aku masih ragu, tapi tiba-tiba pintu salah satu rumah terbuka perlahan. Kret. Suara kayu tua itu terdengar jelas sampai ke dalam mobil. Dari dalam, seseorang keluar. Seorang wanita, pakaiannya seperti kain panjang, lusuh, warnanya pudar, rambutnya panjang, terurai, menutupi sebagian wajah. Dia berdiri di depan rumah, menatap lurus ke arah mobilku. Diam, tidak bergerak. Lalu satu persatu, pintu rumah lain ikut terbuka. Kret, kret, kret. Orang-orang mulai keluar. Laki-laki, perempuan, tua, muda. Semua berpakaian serupa, kusam, seperti dari zaman yang berbeda. Dan semuanya menatapku. Jantungku terasa berhenti. Tanganku dingin di atas setir. Aku ingin mundur, ingin kabur, tapi tubuhku tidak bergerak. Lalu wanita di depan itu perlahan melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, dan saat wajahnya mulai terlihat jelas, aku menyadari sesuatu yang membuat pikiranku kosong. Matanya kosong, hitam, tanpa putih sama sekali. Dan dari dalam mobil, tepat di sampingku, terdengar suara pelan, sangat dekat, berbisik. "Kamu sudah sampai." Aku langsung menoleh ke samping. Dan untuk pertama kalinya, kursi itu tidak kosong lagi. Aku membeku.
Nafasku tercekat saat melihat sosok di kursi sebelah itu kini benar-benar ada. Bukan bayangan lagi, bukan samar. Dia duduk diam, tubuhnya sedikit condong ke depan. Rambut panjangnya basah menjuntai menutupi wajah. Bau tanah basah semakin menusuk, memenuhi seluruh mobil. Tanganku kaku di setir, tidak bisa bergerak. Aku ingin membuka pintu, ingin lari, tapi tubuhku seperti ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Pelan, sangat pelan, sosok itu menoleh ke arahku. Rambutnya bergeser sedikit, memperlihatkan sebagian wajahnya yang pucat dengan mata hitam kosong yang seolah menyedot kesadaranku. Bibirnya bergerak perlahan, dan suara itu keluar, lirih, berat, seperti datang dari dalam tanah. Kamu terlambat. Di luar, orang-orang dari desa itu mulai mendekat. Langkah mereka pelan, serempak, tidak bersuara, seperti tidak menyentuh tanah. Mataku masih terpaku pada sosok di sampingku, tapi dari kaca depan aku bisa melihat mereka semakin dekat, mengelilingi mobil. Wajah-wajah mereka sama, pucat, kosong, mata hitam tanpa cahaya, tidak ada ekspresi, hanya menatap. Aku mencoba menyalakan mesin lagi, padahal sejak tadi tidak pernah dimatikan. Tapi anehnya, suara mesin menghilang. Sunyi, total. Seolah mobilku mati tanpa sebab. Aku panik, mencoba memutar kunci, menginjak pedal gas, tapi tidak ada reaksi. Lampu mobil mulai redup, berkedip pelan, membuat bayangan di luar bergerak seperti hidup. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk kaca jendela di sampingku. Perlahan aku menoleh. Seorang pria tua berdiri di luar, wajahnya sangat dekat dengan kaca. Keriputnya dalam, kulitnya keabu-abuan, dan matanya sama hitamnya. Dia tersenyum, senyum yang terlalu lebar, tidak wajar. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi entah bagaimana aku bisa mendengarnya jelas di dalam kepalaku. Turun. Aku menggeleng cepat. Enggak, suaraku gemetar. Ketukan itu berubah jadi lebih keras. Tok, tok, tok. Orang-orang lain ikut mendekat. Sekarang mereka mengelilingi mobilku sepenuhnya. Dari kaca depan, samping, bahkan belakang, wajah-wajah itu menempel, menatap ke dalam. Nafasku semakin tidak teratur. Aku memejamkan mata sebentar, mencoba berpikir, mencoba melawan rasa takut yang hampir melumpuhkan. Lalu, tangan dingin menyentuh pergelangan tanganku. Aku langsung membuka mata. Sosok di kursi sebelah itu sekarang sudah lebih dekat, sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa melihat dengan jelas kulitnya yang retak-retak, seperti tanah kering. Bau busuk bercampur tanah basah menusuk hidungku. Bibirnya kembali bergerak. Kamu sudah dipilih. Aku mencoba menarik tanganku, tapi genggamannya kuat, tidak manusiawi. Di luar, suara ketukan berubah jadi gesekan, seperti kuku panjang menggores kaca. Skret, skret. Aku panik. Ini tidak bisa dibiarkan. Dengan sisa tenaga, aku mencoba menekan klakson. Tiiiiit. Aku tidak bisa berpaling dari kaca spion. Sosok tinggi itu berdiri diam di tengah jalan. Tubuhnya kurus memanjang seperti bayangan yang dipaksa menjadi nyata. Matanya merah menyala, menembus gelap, dan langsung mengunci ke arah mobilku. Orang-orang yang mengelilingi mobil tadi mundur perlahan. Wajah mereka yang kosong kini seperti berubah. Bukan takut, tapi tunduk. Seolah sosok itu adalah sesuatu yang lebih tinggi dari mereka. Genggaman di tanganku tiba-tiba mengendur. Sosok di kursi sebelahku perlahan menjauh, kembali duduk tegak seperti semula. Tapi matanya tetap menatapku, tanpa berkedip. Dari luar, pria tua yang tadi mengetuk kaca juga mundur beberapa langkah, kepalanya menunduk dalam. Semua diam. Hanya sosok tinggi itu yang mulai bergerak. Satu langkah, tanah di bawahnya seperti ikut menggelap. Dua langkah, kabut di sekelilingnya bergeser, seperti memberi jalan. Setiap langkahnya terasa berat, tapi tidak bersuara. Aku tidak sadar sejak kapan tubuhku mulai gemetar hebat.
Nafasku tercekat, pikiranku kosong. Yang aku tahu hanya satu, sesuatu yang lebih buruk dari semua ini sedang mendekat. Sosok itu berhenti tepat di depan mobilku. Lampu yang redup menyinari sebagian tubuhnya. Wajahnya sulit dilihat jelas, seperti tertutup bayangan yang bergerak. Tapi matanya tetap menyala merah, menatap lurus ke arahku. Lalu, kepalanya sedikit miring, seperti sedang perhatikan, menilai. Di dalam mobil udara terasa semakin berat. Dadaku sesak. Aku mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Terkunci, padahal aku tidak pernah menguncinya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Bukan dari sampingku, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Dia yang memilih. Aku langsung memejamkan mata, menutup telinga, tapi suara itu semakin jelas. Bukan kami, bukan jalan ini, tapi kamu. Aku membuka mata dengan panik. Dan saat itu juga, sosok tinggi di depan mobilku mengangkat tangannya. Perlahan, menunjuk, langsung ke arahku. Jantungku seperti berhenti. Seketika semua orang di luar ikut mengangkat kepala. Mata hitam mereka kembali menatap aku. Tapi sekarang berbeda, bukan kosong lagi. Tapi seperti menunggu sesuatu terjadi. Di sampingku, sosok itu kembali mendekat, sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. Senyum tipis yang membuat bulu kudukku berdiri. Sekarang, kamu milik kami. Lampu mobil tiba-tiba mati total. Gelap, aku tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku bisa merasakan pintu mobilku perlahan terbuka sendiri. Krit. Udara dingin langsung masuk. Dan di tengah kegelapan itu, aku merasakan banyak tangan. Menyentuh, menarik, menggenggam tubuhku dari berbagai arah. Aku berteriak sekuat tenaga, tapi suaraku seperti tertelan. Semakin lama, semakin dalam, hingga aku merasa kakiku tidak lagi menyentuh lantai mobil. Seperti sedang ditarik keluar, masuk ke dalam kegelapan itu. Aku tidak tahu berapa lama semuanya berlangsung. Gelap itu seperti menelanku hidup-hidup. Tubuhku terasa ditarik ke banyak arah, dingin, lembab, dan penuh bisikan yang saling tumpang tindih di telingaku. Sampai tiba-tiba, semuanya berhenti. Sunyi. Aku jatuh. Keras. Dan saat aku membuka mata, aku sudah tidak berada di dalam mobil lagi. Aku berdiri di tengah desa itu. Tapi sekarang berbeda. Kabutnya lebih tebal. Udara terasa berat, sulit dihirup. Rumah-rumah kayu di sekeliling terlihat lebih tua, lebih rapuh, seperti sudah ratusan tahun ditinggalkan. Tapi yang membuatku tidak bisa bergerak adalah suara. Ramai. Pelan tapi jelas. Bisikan, tawa, tangisan. Seolah desa ini sebenarnya tidak pernah sepi. Aku menoleh ke sekeliling. Mereka semua ada di sana. Orang-orang dengan mata hitam itu berdiri mengelilingiku. Tapi sekarang jumlahnya jauh lebih banyak. Tidak hanya puluhan, tapi seperti ratusan. Berdiri diam, menatapku tanpa berkedip. Dan di antara mereka, ada sosok tinggi itu, berdiri paling depan. Matanya masih merah menyala. Aku mundur satu langkah, tapi dari belakang, seseorang langsung menahan bahuku. Dingin. Aku menoleh, dan jantungku langsung terasa berhenti. Itu aku. Wajahku sendiri, berdiri di belakangku, dengan mata hitam kosong. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Sosok itu menatapku, lalu tersenyum pelan, sama seperti mereka semua. Tempatmu di sini. Suara itu tidak lagi asing, karena sekarang itu suaraku sendiri. Aku menggeleng, mundur, tapi semua orang di sekeliling mulai melangkah mendekat. Perlahan, serempak, mengurungku tanpa celah. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya sekali lagi,
Dan dalam sekejap, semua bisikan berubah menjadi satu suara yang sama. Tinggal. Aku menutup mata sekuat tenaga. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Aku mengulang dalam hati, mencoba bertahan di sisa kesadaranku. Lalu, entah kenapa, aku teringat ibu. Wajahnya, rumah, dan perjalanan pulang yang seharusnya belum selesai. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berteriak dalam hati, menolak semuanya. Dan di saat itu juga, suara klakson terdengar keras. Tit. Aku membuka mata. Terang. Aku kembali di dalam mobil. Mesin menyala. Lampu normal. Jalan di depanku kembali menjadi jalur lintas Sumatera. Tidak ada desa, tidak ada kabut, tidak ada mereka. Nafasku terengah-engah, tubuhku basah oleh keringat. Aku langsung menoleh ke samping. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku gemetar, tapi tanpa pikir panjang langsung menginjak gas. Mobil melaju kencang meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Tidak peduli arah, tidak peduli jalan. Yang penting, keluar. Beberapa jam kemudian, aku akhirnya sampai di kampung. Pagi sudah mulai terang. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah tidak pernah ada apa-apa. Aku turun dari mobil dengan kaki masih lemas. Saat aku membuka pintu belakang untuk mengambil koper, aku berhenti. Di atas jok, ada bekas jejak kaki. Basah, dan perlahan, bau tanah itu kembali tercium. Aku langsung menutup pintu dengan keras, mencoba mengabaikan, mencoba melupakan. Tapi sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Karena setiap malam, saat lampu dimatikan, aku selalu mendengar suara pelan dari kursi di sebelahku. Kita belum selesai.